Hi there, I'm Della. Do you know house? Home? What is different both of them? Today, I'm gonna share with you the words that have the same meaning but different use. Let's get started. Ada beberapa vocabulary bahasa Inggris yang mempunyai arti yang sama, tapi sebenarnya makna dan penggunaannya berbeda. Seperti contohnya, ada house dan home, study dan learn, wake up dan get up. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Tapi sebenarnya apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Study and learn. Keduanya mempunyai arti yaitu belajar. Dan perbedaannya, untuk kata study maknanya belajar mengenai sesuatu untuk mendapatkan kemampuan dan pengetahuan. Ini biasanya kita lakukan di sekolah, di kampus, dan juga di institusi-institusi tertentu. Seperti contohnya, belajar matematika, fisika, kimia, sejarah, bahasa Inggris, dan lain-lain. Sedangkan learn, ini cakupannya lebih luas, yaitu kita belajar dan juga mempraktikkannya teori itu untuk mendapatkan kemampuan, pemahaman, dan juga skill atau keahlian. Dengan begitu, learn ini tidak hanya didapat di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Contohnya nih, kita belajar bicara bahasa Inggris, belajar jahit, masak, mengemudi, dan lain-lain. Untuk contohnya, they study history at school every day. My uncle learns how to cook rendang. House dan home mempunyai arti yaitu rumah atau tempat tinggal. Tapi untuk kata house itu sebenarnya mengacu pada bangunan fisik yang kita huni yang mempunyai standar, yaitu ada pintu, jendela, atap, dan lain-lain. Jadi merupakan bentuk nyata dari rumah itu. Home maknanya lebih mengacu ke emosional seseorang, yaitu tempat di mana orang tersebut tinggal dan merasa nyaman dan tentram dalam segi emosionalnya. Dan juga home tidak harus berbentuk bangunan, standarnya house yang ada pintu, jendela, dan lain-lain. Bisa saja berbentuk lubang kecil yang merupakan home dari semut-semut. Ini contohnya. This is Jenny's house. This jungle is Tarzan's home. Cukup jelas kan? See and look. Seperti yang kita ketahui, see dan look ini mempunyai arti yaitu melihat. Bedanya simple nih guys, yaitu see melihat sesuatu tanpa disengaja. Contohnya nih, kamu jalan-jalan kemudian kamu melihat mantanmu sama cewek lain. Jadi kamu bisa bilang seperti ini, I feel so angry when I see my ex-boyfriend with many girls. Sedangkan look yaitu melihat sesuatu dengan sengaja, dengan niat. Contohnya nih, look, there are many birds on the sky. When I look at you, I feel so happy. Terlihat kan perbedaannya? Hear and listen, yang artinya mendengar. Perbedaannya sama dengan see dan look, yaitu hear digunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak disengaja didengar. Sedangkan listen yaitu mendengar sesuatu dengan sengaja, dengan niat, mendengar dengan sungguh-sungguh. Untuk contoh hear, I feel so scared when I hear the sound of thunder. Sedangkan untuk contoh listen, I listen my teacher speak English carefully. Wish, hope, expect.
Ketiganya mempunyai arti yang sama, yaitu berharap. Tapi, perbedaannya apa sih sebenarnya? Wish secara garis besar yaitu mengharapkan sesuatu yang sulit atau bisa dibilang tidak mungkin terjadi. Contohnya, I wish I can pick the star. Tentu saja itu hal yang tidak mungkin. Wish juga bisa digunakan untuk mengekspresikan pengandaian. Contohnya nih, I wish you were here. Aku berharap kamu ada di sini. Tapi kan itu sekedar pengandaian. Kemudian, wish juga bisa digunakan untuk mengucapkan keinginan yang lebih sopan. Contohnya nih, I wish you come here. Dan juga wish digunakan untuk mengungkapkan doa. Seperti yang kita ucapkan di hari ulang tahun. I wish you to be always healthy and all the best for you. Sedangkan hope yaitu maknanya mengharapkan sesuatu akan segera terjadi sesuai dengan yang diinginkan, dan itu bisa saja terjadi. Untuk perbedaan yang signifikan antara wish dan hope, yaitu hope mempunyai tingkat kemungkinan terkabulnya lebih kuat atau lebih tinggi daripada wish. Contohnya, I hope that I will get the job soon. Jadi ini harapan yang bisa saja terkabulkan karena itu bukan sesuatu hal yang mustahil atau sulit. Bagaimana dengan expect? Expect di sini yaitu mengharapkan dan memperkirakan sesuatu yang diinginkan terjadi. Perbedaan yang signifikan antara wish, hope, dan expect yaitu tingkat terkabulnya expect lebih kuat daripada wish dan hope. Dengan kata lain, yaitu harapan yang sudah mestinya terjadi. Untuk contohnya, I expect you will have baby soon. Jadi bisa diurutkan bahwa tingkat kemungkinan terkabulnya dimulai dari rendah, yaitu dari wish, hope, dan expect. Expect adalah kemungkinan terkabulnya lebih tinggi. Wake up and get up, yang artinya yaitu bangun. Tapi perbedaannya, wake up yaitu ketika kita bangun dari tidur dan membuka mata, tapi kita belum benar-benar bangun dan beranjak dari tempat tidur. Itu namanya wake up. Sedangkan get up yaitu kondisi di mana kamu benar-benar sudah bangun dari tempat tidur atau bangkit dan mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Untuk contoh keduanya, I always wake up at 5 a.m. Then I check my handphone around 10 minutes. I always get up 5:10 a.m. after checking my handphone. Did you get it? Believe and trust. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu percaya. Believe di sini diartikan dengan percaya terhadap sesuatu hal atau orang lain, tetapi tidak dengan sepenuhnya. Sedangkan trust yaitu mempunyai tingkat kepercayaan terhadap sesuatu atau seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi daripada believe. Untuk contoh dari believe yaitu I believe that you can cook delicious food for me. Sedangkan trust, contohnya, trust me, I can cook an egg for you. Accept and receive, yang artinya yaitu menerima. Tapi untuk perbedaan accept yaitu digunakan untuk menerima sesuatu yang bukan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk benda. Contohnya nih, menerima pekerjaan, menerima berita, dan juga menerima hukuman. Seperti itu. Sedangkan receive yaitu kebalikan dari accept, yaitu menerima sesuatu yang berbentuk fisik, yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh. Contohnya, menerima makanan, menerima kado, menerima surat, dan lain-lain.
Untuk contoh keduanya, my cousin accepts new job at big city. They receive package from stranger. Search and look for. Yang keduanya mempunyai arti yaitu mencari. Perbedaannya yaitu search biasa digunakan untuk mencari sesuatu yang tidak berbentuk fisik, dan mencarinya pun dengan ketelitian yang tinggi. Untuk contohnya, I search materials for my final project in internet. Sedangkan look for yaitu kebalikannya, yaitu digunakan untuk mencari sesuatu dalam bentuk fisik. Contohnya, I look for my wallet at restaurant. Between and among, yang arti keduanya yaitu di antara. Untuk perbedaannya yaitu sebenarnya between digunakan untuk menyampaikan sesuatu atau benda yang terletak di antara dua hal atau dua benda tersebut. Jadi kita di tengah dan ada dua di antaranya. Jadi bisa kita gunakan between. Untuk contohnya, my brother sits between Mika and Yadi. Sedangkan among itu digunakan untuk menyampaikan hal atau benda yang terletak atau posisinya di dalam sebuah grup atau sebuah kelompok. Perbedaan yang signifikan keduanya yaitu between yaitu di antara dari beberapa benda, sedangkan among yaitu di antara dari sebuah kelompok atau grup. Untuk among, Michael is standing among his friends. Itu dia vocabularies yang kita biasa gunakan sehari-hari yang mempunyai dua makna yang berbeda. Thank you so much for watching. I hope that you learned something new and something useful in this video. Don't forget to subscribe and share with your friend. Love yourself. Take care.